Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi dengan pengulangan. Nah, apakah yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan? Sebelum itu saya ingin mengajak untuk merenung terlebih dahulu. Oke ya. Jadi misalkan kita punya R buah bola yang identik. Jadi identik di sini ya maksudnya ya bentuknya sama, patternnya sama, terus warnanya juga sama, beratnya sama, ukurannya sama. Jadi satu sama lain bolanya itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi tidak bisa didistinguish lah. Satu ini bola apa. Jadi dianggapnya sama. Dan juga N buah kotak. Nah, tahu sendiri ya kalau sudah ada pernyataan seperti ini, apa yang ingin kita cari? Pertama adalah ya kita ingin mengisi N kotak itu dengan R bola tadi, dan seperti biasa masing-masing kotak itu hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, ya kan? Jadi bisa tidak diisi sama sekali, bisa diisi satu. Nah, berapa banyak caranya untuk mengisi? Tentunya ya jelas ya kombinasi NR, ya kan? Jadi seolah-olah seperti kita punya N buah slot, nah kita mau ambil R-nya kan? Jadi sama seperti itu. Tapi kalau misalkan masih belum paham juga kenapa bisa seperti ini, bisa cek video di pojok atas ya, atau di deskripsi. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat detail tentang kombinasi. Nah, setelah itu apa yang terjadi kalau kita ingin memasukkan lebih dari satu bola? Jadi tidak ada batasan di sini kan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata banyak caranya adalah ini ya, di bawah ini. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti ini, ya kan? Nah, oke. Jadi kita bahas terlebih dahulu kalau misalkan untuk kasus yang kecil ya. Jadi misalkan di sini ada N-nya atau banyak kotaknya, itu misalkan ada kotaknya misalkan 3, ya kan? Terus R-nya misalkan itu jadi banyak bolanya kan? Jadi banyak bolanya misalkan ada 5, ya kan? Nah, pertama kita bagi kasus terlebih dahulu, yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi yang lebih mudah adalah nah tidak ada kotak yang kosong. Itu lebih mudah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti kan sama saja seperti kita sudah mengisi dulu satu-satu, ya enggak? Jadi misalkan di sini ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Kita sudah isi dulu ini satu, diisi satu, diisi satu. Jadi semuanya sudah diisi dulu. Berarti ya sama saja tinggal memasukkan yang dua yang terakhir, ya kan? Jadi bagaimana caranya? Di sini bisa kita lihat. Nah, sederhana ya. Jadi misalkan yang diisi itu semuanya masuk ke kotak pertama. Berarti kita punya 3, 1, 1, ya kan? Cara mengisinya. Terus selanjutnya bisa 2, 2, 1. Terus bisa 2, 1, 2. Oke. Saya taruh di sampingnya saja ya di sini ya. Selanjutnya bagaimana lagi? Nah, kalau misalkan di sini kotak pertamanya 1, ya kan? Berarti kan bisa 1, 3, 1. Ya kan? Terus 1, 2, 2. Terus 1, 1, 3. Ya kan? Nah, di sini total ada berapa banyaknya? Ada 6 cara. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Itu sama saja seperti kita punya bola ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, di situ kita buat sekat. Karena sekatnya di sini inginnya jadi ada 3 kotak, berarti sekatnya ada 2. Jadi contohnya kalau misalkan kita buat sekat di sini dan di sini, berarti kan ini sama saja berapa? 2, 2, 1.
Jadi bagian ini ya. Ini. Nah, ini dapat direpresentasikan sebagai seperti ini. Nah, kita punya berapa slot yang bisa diisi sekat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2. Berarti di sini ada C berapa? 4, 2. C42 itu berapa? Ya berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, terus di sini ada 2 faktorial lagi, ya kan? Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, di sini juga 2 kali 1. Sebenarnya satunya tidak usah ditulis ya. Ini coret, 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 ya kan? Berarti tinggal 6. Dan 6 ini sama persis dengan yang ini tadi. Oke ya, sederhana ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita bisa memandangnya dengan cara menjajarkan bolanya terlebih dahulu, terus selanjutnya kita buat sekat, ya kan? Itu untuk kasus yang tidak ada yang kosong, ya kan? Nah, bagaimana kalau kasusnya di sini ada kotak kosong? Boleh ada kotak kosong. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian ini tadi, di bagian ini kan seolah-olah seperti ini juga ya. Seolah-olah seperti kita mengisi setiap kotaknya itu dengan satu bola dulu, ya kan? Nah, makanya ini nanti bisa di-convert ke yang bawah. Terus ya sudah, cara berpikirnya sebaliknya saja, ya kan? Nah, supaya lebih mudah, saya menggunakan beberapa variabel ya di sini ya. Jadi kita akan mencari, sama saja mencari solusi dari X1 ditambah X2 ditambah X3, ya kan? Sama dengan 5. Ya toh? Dengan X1-nya lebih dari sama dengan 0, X2-nya lebih dari sama dengan 0, dan X3-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sama saja permasalahan ini, ya kan? Nah, terus ya sudah, kita buat cara berpikirnya sama seperti yang bagian atas tadi, yang kasus di mana tidak ada kotak yang kosong. Nah, kalau tidak ada yang kotak yang kosong, berarti di sini kasusnya apa? Dia ini lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Oke ya. Jadi kita punya di sini apa? Ya kita definisikan saja. Jadi kita didefinisikan. Jadi kalau X1-nya lebih dari sama dengan 0, kalau X1 ditambah 1, berarti pasti lebih dari sama dengan 1, ya kan? Nah, jadi di sini saya definisikan Y1-nya sama dengan ya X1 tambah 1. Y2-nya juga X1 tambah 1. Terus Y3-nya jadi ini X2 ya, maaf ya. Ini X3 ditambah 1. Ya kan? Atau kalau misalkan pengen mudah ya Y-nya nanti jadi XI plus 1. Oke ya. Berarti di sini jadi apa? Ya X1-nya berarti Y1 dikurang 1 kan? Nah, di sini diganti saja. Berarti jadi ini ya Y1 kurang 1 ditambah Y2 kurang 1 ditambah Y3 dikurang 1 sama dengan 5, dengan Y-nya semuanya lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita punya apa? Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 8, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihatnya sebagai kasus yang pertama yang tidak ada kotak kosong tadi. Jadi seolah-olah seperti kita punya 8 bola dijejer. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sela-selanya di sini ada 7 ya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Terus kita mau mengisi berapa? Buat 2 sekat kan. Supaya jadi 3 part. Jadi di sini kita punya berapa? Ya, kalau misal ingin seperti ini berarti jadi kombinasi 7 2 ya kan. Dan 7 ini bisa kita lihat sebagai apa? Kita punya N-nya tadi 3, terus R-nya itu 5 dikurang 1, ya kan? Nah, 2 sekat itu dapat dari mana? Ya di sini N dikurang ini ya. Jadi sekatnya ini didapat dari 3 dikurang 1. Jadi N kurang 1. Ya kan? Dan ini akan sama dengan C berapa ini? 3 tambah 5 kurang 1 sama saja di sini 5 kurang 1. Ya enggak? Pakai identitas kombinasi, ya kan? Nah, secara umum sudah bisa mendapat gambaran ya. Bagaimana cara mendapatkan rumus itu tadi, ya kan? Jadi ini ya, secara umum jika kita punya N kotak dan R bola, ya kan? Ya kita lihat aja kasus pertama kan. Ketika tidak ada kotak kosong. Nah, ketika tidak ada kotak kosong, berarti ya R bolanya ini kan bisa dijejer. Ya enggak? Ini sebanyak ada R bola. Terus ini ada R-1 sela, ya kan? Jadi ada sela-selanya di sini atau ruang ya di situ ya. Apapun penyebutannya, ya kan? Terus mau diisi berapa? N-1 sekat, ya kan? Logikanya sama. Berarti ada berapa banyak cara? Ada berapa di sini? Ada berarti kombinasi dari R-1 N-1. Nah, yang kita inginkan bukan yang ini, yaitu yang kita inginkan adalah ketika boleh ada kotak kosong. Nah, itu sama saja seperti yang sudah kita bahas tadi, sama saja apa? Kita ini ya, sama saja banyaknya solusi dari kita punya X1 ditambah X2 tambah sampai Xn itu sama dengan R. Ya kan? Dan dengan cara yang sama, ketika kita punya di sini Xi-nya lebih dari sama dengan 0, didefinisikan YI itu Xi plus 1. Jadi kita punya, berarti kan kita punya di sini YI-nya lebih dari sama dengan 1. Sama seperti kasus yang pertama cara berpikirnya. Ya kan? Jadi kita ganti di sini. Kita punya di sini Y1 plus 1 ditambah Di sini berarti kan X1 itu kan sama saja Y1 kurang 1 ya. Tambah Y2 kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai YN kurang 1 sama dengan R. Di mana YI-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti kita punya apa di sini? Y1 ditambah Y2 tambah seterusnya sampai YN sama dengan, nah ini satunya ada sebanyak N, berarti di sini R plus N. Nah, seolah-olah apa di sini? Kita punya bola, ya kan? Sebanyak R plus N, ya kan? Terus ada berapa ruang di situ? Ya ada R plus N dikurang 1 ruang atau sela-selanya lah di antara ini, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang ingin kita isi? Ya ada N-1 sekat. Ya enggak? Jadi berapa banyak caranya? Ya sudah, berarti banyak
caranya ada kombinasi dari R plus N-1, di sini N-1. Nah, ini sama saja, R plus N-1, di sini apa? R ya. Kenapa? Ya karena ini dikurangkan saja kan, berarti tinggal R kan. Jadi pakai identitas kombinasi. Nah, ini adalah salah satu penjelasan kenapa bisa seperti itu tadi. Oke ya, jadi rumusnya ini sudah clear kenapa bisa seperti ini, sudah jelas. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama adalah kita punya persamaan ini tadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12. Nah, di situ masing-masingnya adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, dari situ bisa kita lihat ya. Karena ya pakai ini tadi saja kan, pakai rumusnya saja kan. Berarti kombinasi 12 ditambah 4 dikurang 1, ya kan, itu untuk yang bagian atas. Terus yang bagian bawah ada berapa? Nah, ya bisa 12, bisa 4 kurang 1. Oke. Untuk yang kedua, berapa banyak kemungkinan solusi persamaan tersebut jika disyaratkan ini? Nah, ini bisa dipakaikan, ya caranya seperti yang saya share sebelumnya. Jadi untuk bagian variabelnya itu bisa diubah. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Jadi dicoba sendiri. Nah, nanti coba di ini ya, di kolom komentar. Terus selanjutnya contoh kedua, ini beberapa soal lain yang kurang lebih idenya sama. Jadi ada sebuah toko roti namanya Sedap Mantap. Nah, mantap sekali. Menjual 8 jenis roti. Nah, berapa banyak cara mengambil satu lusin roti? Jadi kita ingin ya satu lusin ya, berarti bisa berapa kan? Berarti jumlahnya ada 12 kan nanti kan. Oke ya. Jadi roti pertama diambil berapa, roti kedua diambil berapa. Jadi ya dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, misalkan X1 itu banyaknya cara mengambil roti pertama. X2 banyaknya yang roti kedua dan seterusnya sampai X8 itu banyaknya roti ke-8 yang terambil. Ya sudah kan, sama seperti yang sebelumnya ini tadi. Ya kan, persis kan untuk solusinya. Nah, ini ada beberapa latihan bisa dicoba sendiri. Sudah saya beriin ya tadi ya untuk yang soal-soal yang serupa. Nomor 1 itu mirip sekali. Nomor 2 ada toko pakaian Mantap Jaya, sama saja kan. 12 kaos diambil 1 kodi kan, sama saja. Terus nomor 3 kita akan melempar 3 dadu, matanya 6. Ya dadu biasa kan, 1 2 3 sampai 6. Nah, itu berarti bagaimana caranya. Jadi saya tinggalkan sebagai latihan. Oke, sekian saja video kali ini. Untuk yang contoh-contoh tadi, kalau misalkan sudah mencoba bisa komentar di bawah. Terus untuk latihannya juga ya tidak saya beriin sama sekali. Kalau yang contoh kan saya beriin. Nah, untuk yang latihan silahkan coba sendiri. Dan kalau misalkan sudah ketemu jawabannya boleh untuk berkomentar juga di bawah. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.